Kota besi tak pernah benar-benar tidur. Asap knalpot menggantung rendah seperti kabut dosa, bercampur teriakan pedagang dan bunyi logam beradu. Di tengah kekacauan itu, satu nama bergaung tanpa perlu diteriakkan, Bang Baron. Ia berdiri di sudut pasar malam, jaket kulitnya hitam legam, tatapannya tajam menembus keramaian. Ketika Baron muncul, bahkan suara kota seolah menahan napas. Lapak-lapak kaki lima berjajar rapi, bukan karena aturan pemerintah, tapi karena ketakutan. Setiap gerobak tahu persis kemana uang harus mengalir. Satu lembar tangan Baron terulur, bukan untuk meminta, tapi menagih. Siapa yang lambat, siapa yang mencoba licik, akan merasakan akibatnya. Di kota besi, hukum tertulis kalah cepat dari hukum jalanan. Bang Baron bukan orang yang banyak bicara. Satu anggukan darinya lebih bermakna daripada 1000 ancaman. Anak buahnya, para lelaki berwajah keras dengan mata kosong, bergerak tanpa suara, menyisir lapak, memastikan semuanya patuh. Tak ada teriakan, tak ada kekerasan terbuka malam itu. Tapi justru ketenangan itulah yang paling menakutkan. Di sudut lain, seorang pedagang tua gemetar menghitung uang receh. Tangannya berhenti saat melihat bayangan Baron menutup cahaya lampu. Wajah tua itu pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Baron menunduk sedikit, menatap mata sang pedagang. Kota ini bukan tempat buat lupa, ucapnya pelan. Pedagang itu buru-buru menyerahkan uangnya, seakan menyerahkan nyawanya sendiri. Kabar tentang Bang Baron menyebar seperti virus. Ia disebut raja oleh yang tunduk, iblis oleh yang membenci. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal, hanya cerita samar tentang masa lalu berdarah yang membuatnya naik dari bawah trotoar. Yang jelas, malam ini, kota besi berada di genggamannya. Di balik wajah dinginnya, Baron menyimpan perhitungan. Ia tahu, semakin tinggi berdiri, semakin banyak mata yang menatap dengan iri. Musuh tak selalu datang membawa senjata, kadang mereka datang membawa senyum dan janji setia. Baron menghisap rokoknya dalam-dalam, membiarkan asap menari di udara, seolah membaca nasib dari kepulan abu. Sirene polisi terdengar jauh, hanya sebagai latar. Aparat dan preman punya jarak tak tertulis, selama roda uang berputar, kota akan pura-pura damai. Baron tersenyum tipis. Ia tahu kapan harus keras, kapan harus menghilang. Inilah seni bertahan hidup di kota besi. Saat malam semakin larut, Bang Baron melangkah pergi, meninggalkan pasar yang kembali berisik. Namun jejaknya tertinggal di setiap lapak, di setiap tatapan takut, di setiap bisikan. Kota besi mungkin milik semua orang, tapi malam itu, satu kebenaran tak terbantahkan, Raja Jalanan telah memastikan tahtanya berdiri kokoh. Pagi datang ke kota besi tanpa ampun. Matahari menyinari sisa-sisa malam, sampah berserakan, wajah-wajah lelah, dan lapak yang kembali berdiri seolah tak pernah tidur. Bang Baron sudah bergerak lebih dulu. Dari warung kopi sempit dekat terminal, ia memantau denyut kota, membaca laporan dari anak buahnya seperti seorang raja membaca peta wilayah kekuasaan. Setiap lapak punya harga, dan setiap harga punya konsekuensi. Baron tahu persis siapa yang membayar tepat waktu dan siapa yang mulai berani menunda. Bagi Baron, keterlambatan bukan soal uang, tapi tanda pembangkangan. Yang lupa hari ini, besok bakal lupa siapa rajanya, katanya dingin, membuat ruangan sunyi seketika. Sistem yang ia bangun berjalan rapi. Anak buah dibagi wilayah, jam pungut diatur, dan setiap gerobak diberi tanda tak kasat mata. Lapak yang berada di bawah perlindungan Baron aman dari razia dan gangguan, tapi perlindungan itu bukan cuma soal keamanan, itu ikatan paksa. Sekali masuk, sulit keluar tanpa luka. Namun pagi itu, sebuah laporan membuat alis Baron sedikit terangkat. Di kawasan utara pasar, satu lapak baru berdiri tanpa izin. Tak ada setoran, tak ada salam hormat. Hanya sebuah gerobak sederhana dengan pemilik yang terlalu tenang untuk orang yang baru datang. Baron tak marah, ia justru tersenyum tipis. Ketidaktahuan adalah undangan pertama menuju masalah. Ia mengirim 2 anak buahnya, bukan untuk memukul, tapi untuk mengingatkan. Tapi siang itu berakhir dengan kabar buruk. Salah satu anak buahnya pulang dengan wajah lebam, yang lain tak kembali. Darah mengalir di aspal kawasan utara, menjadi pesan yang tak perlu diterjemahkan. Kabar itu menyebar cepat, menimbulkan bisik-bisik di antara para pedagang. Untuk pertama kalinya, ada yang berani melawan. Baron berdiri lama di depan jendela, menatap lalu lintas yang macet. Dalam benaknya, ia menghitung, bukan jumlah uang yang hilang,
tapi wibawa yang diuji. Kalau satu lapak dibiarkan berdiri tanpa izin, ucap Baron kepada orang-orangnya malam itu, besok seluruh kota akan lupa takut. Suaranya tenang, tapi matanya menyala. Perintah pun turun. Bukan serangan terbuka, melainkan tekanan pelan-pelan, seperti jerat yang mengencang tanpa suara. Malam kembali menelan kota besi. Di bawah lampu-lampu jalan yang redup, roda kekuasaan berputar lebih cepat. Bang Baron tahu, darah mungkin tak bisa dihindari. Dan ketika darah mulai menetes di atas aspal, kota akan mengingat satu hal, setiap lapak berdiri di atas harga yang harus dibayar. Hujan turun tiba-tiba malam itu, membasuh debu dan darah yang menempel di kota besi. Bang Baron berdiri sendirian di bawah atap seng markasnya, menatap jatuhnya air seperti melihat bayangan masa lalu. Setiap tetes hujan mengingatkannya pada hari-hari ketika ia belum punya nama, belum punya kuasa, hanya punya nyali dan rasa lapar. Dulu, Baron hanyalah anak jalanan yang tidur di bawah jembatan, bertahan hidup dari sisa pasar dan belas kasihan yang jarang datang. Ia belajar cepat bahwa di kota, kelemahan adalah undangan untuk diinjak. Dari perkelahian kecil, ia mengenal kekerasan. Dari pengkhianatan, ia belajar memilih siapa yang layak dipercaya. Pada suatu malam yang hampir sama hujannya, Baron menemukan seorang bocah kurus yang dipukuli preman pasar karena mencuri roti. Bocah itu tak menangis, hanya menatap dengan mata penuh amarah. Baron melihat dirinya sendiri di sana. Tanpa banyak kata, ia mengusir para pemukul itu dan membawa bocah tersebut pergi. Nama bocah itu Raka. Baron memberinya makan, tempat tidur, dan yang paling berharga, arah hidup. Raka tumbuh di bawah bayangan Baron, belajar membaca situasi, membaca manusia, dan membaca bahaya. Ia bukan yang terkuat, tapi yang paling setia. Kesetiaan yang ditempa oleh hutang nyawa. Kini, bertahun-tahun kemudian, Raka berdiri di hadapan Baron dengan wajah tegang. "Lapak Utara bukan orang sembarangan, Bang," katanya pelan. Gerakannya rapi, seperti sudah kenal cara main kita. Baron menatap Raka lama, mencari celah di wajah yang sudah ia anggap keluarga. Baron mengangguk pelan. Ia mempercayai insting Raka, karena insting itulah yang sering menyelamatkan mereka. Namun kepercayaan juga membawa risiko. Di kota ini, orang yang paling dekat sering kali tahu cara paling tepat untuk menusuk. Di luar markas, anak-anak buah bersiap. Pisau diselipkan, motor dipanaskan. Raka memimpin mereka, tapi hatinya tak setenang wajahnya. Ada firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan, seolah langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Saat mereka berangkat menembus hujan, Bang Baron tetap berdiri di tempatnya. Ia tahu, kekuasaan yang ia bangun dari nol kini diuji bukan hanya oleh musuh, tapi oleh masa lalu yang perlahan bangkit. Dan di kota besi, setiap ikatan, sekuat apapun, selalu punya titik rapuh. Motor-motor melaju memecah hujan, lampu mereka memantul di aspal basah seperti garis-garis nasib. Raka memimpin di depan, wajahnya keras, pikirannya tak tenang. Setiap tikungan menuju kawasan utara terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota sendiri sedang mengawasi langkah mereka. Lapak tanpa izin itu berdiri sederhana di bawah lampu jalan yang redup. Seorang pria berjaket gelap duduk tenang di balik gerobak, tak menunjukkan tanda takut. Ketika Raka mendekat, pria itu hanya tersenyum tipis. "Akhirnya datang juga orang Baron," ucapnya, suaranya datar namun penuh arti. Raka menahan anak buahnya. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu, bukan nekat, tapi yakin. Seolah ia sudah tahu bagaimana pertemuan ini akan berakhir. Pria itu memperkenalkan diri sekilas, tak menyebut nama, hanya berkata bahwa ia berdiri bukan untuk menantang, tapi untuk mengingatkan bahwa kota besi sedang berubah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ancaman. Raka teringat wajah-wajah pedagang yang makin sering ketakutan, anak-anak jalanan yang kini hanya jadi alat. Ia menepis pikiran itu, tapi retakan sudah muncul. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah mereka masih melindungi, atau hanya menindas. Ketegangan pecah ketika salah satu anak buah Baron kehilangan kesabaran dan maju dengan pisau. Dalam sekejap, kekacauan terjadi. Pria berjaket gelap itu bergerak cepat, terlatih, menjatuhkan dua orang sebelum menghilang ke gang sempit. Darah kembali menyentuh aspal, seperti tanda yang sengaja ditinggalkan. Raka pulang dengan perasaan kalah, meski secara jumlah mereka unggul. Ia melaporkan kejadian itu kepada Baron tanpa mengurangi detail.
Namun saat ia menyebut kalimat tentang kota besi yang berubah, mata Baron mengeras. Yang berubah cuma yang lupa tempatnya, jawab Baron singkat. Malam itu, Baron duduk sendirian lebih lama dari biasanya. Ia tak bodoh, ia tahu ada tangan lain yang mulai bermain. Tapi kecurigaannya perlahan bergeser, bukan hanya keluar, melainkan ke dalam. Kesetiaan, di kota ini, adalah mata uang yang mudah dipalsukan. Sementara itu, Raka berdiri di atap markas, menatap lampu-lampu kota. Hujan telah berhenti, tapi dadanya masih terasa berat. Ia sadar, sekali retakan muncul, tak ada jalan kembali. Dan di antara kesetiaan dan kebenaran, ia mungkin segera dipaksa memilih. Kota besi terbangun oleh kabar buruk. Sejak pagi, bisik-bisik menyebar dari warung kopi ke sudut terminal, ada kelompok baru masuk. Mereka tak meminta izin, tak memberi salam, dan yang lebih mengganggu, mereka mengambil alih lapak tanpa meninggalkan darah. Semua terjadi terlalu rapi, terlalu tenang. Bang Baron mendengar kabar itu dengan wajah datar. Di hadapannya tergeletak peta kota yang sudah lusuh, penuh coretan wilayah. Satu persatu tanda merah muncul di bagian timur dan utara. Ini bukan kerjaan preman biasa, gumamnya. Ada pola, ada perhitungan, dan itu membuatnya gelisah. Menjelang malam, Baron akhirnya melihatnya langsung. Di sebuah pasar tumpah, seorang pria bertopi hitam berdiri dikelilingi anak buahnya. Tubuhnya tinggi, gerakannya tenang, matanya tersembunyi bayangan. Orang-orang memanggilnya si hitam. Ia menatap Baron tanpa gentar, seolah menantang tanpa kata. Zaman Raja Tunggal sudah lewat, ucap si hitam pelan, tapi cukup untuk membuat suasana menegang. Kota ini terlalu besar untuk satu orang. Anak buah Baron merapatkan barisan, tangan siap bergerak. Namun Baron mengangkat tangan, menghentikan semuanya. Ia ingin mendengar. Si hitam tak menawarkan perang, tapi kesepakatan, pembagian wilayah, pembagian uang, pembagian kuasa. Kata-katanya halus, tapi maknanya kasar, singkir atau tersingkir. Baron tersenyum dingin. Baginya, berbagi tahta sama saja dengan menyerahkan leher. Di antara kerumunan, Raka mengamati tanpa bicara. Ia melihat sesuatu yang tak ia sukai, ketenangan si hitam bukan gertakan. Ini orang yang sudah siap dengan segala kemungkinan, termasuk kematian. Untuk pertama kalinya, Raka merasa, Baron tak lagi memegang semua kartu. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Si hitam melangkah pergi sambil meninggalkan satu kalimat yang menggantung di udara. Kita akan bertemu lagi, entah sebagai mitra, atau musuh. Kata-kata itu menempel di kepala Baron seperti kutukan. Malam itu, kota besi terasa lebih sempit. Dua kekuatan besar kini berdiri saling berhadapan, dan jalanan bersiap menelan korban. Bang Baron tahu, perang tak bisa dihindari. Tapi yang paling ia takutkan bukan serangan dari luar, melainkan ketidakpastian dari orang-orang yang berdiri di belakangnya. Api pertama menyala sebelum fajar. Sebuah lapak di kawasan timur terbakar, asap hitam membumbung tinggi dan bau plastik meleleh menusuk hidung. Tak ada klaim, tak ada pesan tertulis, tapi semua orang tahu, ini tanda perang. Kota besi terbangun dalam ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bang Baron menerima kabar itu tanpa ekspresi. Ia hanya mematikan rokoknya, lalu berdiri. Balas, katanya singkat. Perintah itu menyebar cepat, seperti arus listrik. Malam berikutnya, lapak yang berada di bawah kendali si hitam diganggu, dipukul, dipaksa tutup. Kota mulai terbelah dua. Bentrok terjadi di mana-mana. Di bawah jembatan, di pasar tumpah, di gang-gang sempit yang tak pernah masuk peta kota. Pisau beradu, botol pecah, teriakan menggema. Darah bercampur air hujan, mengalir ke selokan tanpa nama. Kota besi kehilangan wajah manusianya. Raka berada di garis depan, memimpin anak buah Baron. Ia bergerak cepat, tapi setiap pukulan terasa lebih berat dari biasanya. Di sela kekacauan, ia melihat pedagang-pedagang lari menyelamatkan diri, meninggalkan lapak yang selama ini mereka banggakan. Hatinya bergetar, ini bukan lagi soal kuasa, tapi kehancuran. Di sisi lain kota, si hitam menunjukkan strategi dingin. Ia tak sekadar menyerang, tapi memutus jalur uang. Setoran terhenti, wilayah netral dipengaruhi, dan anak buah Baron mulai ragu. Perang ini bukan cuma fisik, tapi perang kepercayaan. Baron mulai merasakan tekanan yang tak pernah ia akui. Setiap laporan membawa kabar buruk, wilayah menyusut, biaya membengkak, dan wajah-wajah setia mulai berubah.
Untuk pertama kalinya, ia harus memikirkan bertahan, bukan menguasai. Malam demi malam berlalu dengan cepat dan kejam. Sirene meraung lebih sering, razia mendadak datang tanpa aba-aba. Aparat yang dulu menutup mata kini ikut turun tangan, memanfaatkan kekacauan. Kota besi semakin kacau, dan semua pihak terjepit. Di tengah api dan darah, satu kebenaran muncul jelas, perang ini tak akan dimenangkan dengan kekuatan saja. Bang Baron menatap kota dari kejauhan, menyadari bahwa jalan menuju kemenangan, atau kejatuhan, akan melewati pengkhianatan yang belum terlihat. Malam itu terlalu sunyi untuk kota yang sedang perang. Api telah mereda, tapi ketegangan menggantung seperti kabel putus. Bang Baron duduk di ruang belakang markas, diterangi lampu kuning redup. Ia tak lagi menghitung wilayah, melainkan wajah, siapa yang masih berani menatap matanya tanpa ragu. Laporan datang satu persatu, dan semuanya terdengar sama, setoran bocor, pergerakan terbaca, serangan si hitam selalu selangkah lebih cepat. Baron mengepalkan tangan. Ini bukan kebetulan. Ini kerja orang dalam. Di kota besi, informasi lebih berharga daripada senjata. Ia memanggil Raka. Tangan kanannya itu datang dengan wajah letih, jaketnya masih berbau asap. Mereka saling menatap lama. Tak ada kata, tapi kecurigaan berdesakan di antara mereka. Baron ingin percaya, tapi kota telah mengajarinya satu hal, yang paling dekat seringkali paling berbahaya. Kebenaran muncul dari arah yang tak terduga. Seorang anak buah tertangkap saat mencoba kabur, membawa catatan wilayah dan jadwal pungutan. Di bawah tekanan, ia bicara. Nama yang keluar dari mulutnya membuat ruangan membeku. Bukan Raka, melainkan orang lama yang selama ini dianggap keluarga. Pengkhianat itu melakukan semua demi uang dan janji perlindungan. Ia yakin Baron akan tumbang, dan ingin berada di sisi pemenang. Baron mendengarkan tanpa emosi, lalu memberi satu perintah singkat. Malam itu, satu nyawa hilang tanpa suara, ditelan gang gelap kota besi. Meski bukan Raka, kepercayaan Baron tetap retak. Ia mulai membatasi informasi, memberi perintah terpisah, menanam jarak dengan orang-orangnya sendiri. Raka merasakan perubahan itu. Setiap instruksi terasa dingin, setiap tatapan penuh uji. Di sisi lain kota, si hitam tersenyum saat menerima kabar keberhasilan rencananya. Ia tahu, pengkhianatan bukan sekadar menjatuhkan musuh, tapi merusak fondasi mereka dari dalam. Perang hampir mencapai klimaksnya. Menjelang subuh, Bang Baron berdiri sendirian di luar markas. Kota besi terhampar di hadapannya, luka di mana-mana. Ia sadar, kemenangan apapun kini akan terasa pahit. Karena saat kesetiaan runtuh, tak ada raja yang benar-benar menang. Kota besi terasa asing bagi Bang Baron pagi itu. Jalan-jalan yang dulu tunduk kini memandangnya dingin, seperti tak lagi mengenal siapa rajanya. Beberapa lapak yang biasa setor memilih tutup, yang lain terang-terangan berpindah kubu. Kekuasaan yang dulu terasa mutlak kini bocor dari celah-celah kecil yang tak bisa ia tutup. Laporan buruk datang bertubi-tubi. Wilayah timur sepenuhnya jatuh ke tangan si hitam, sementara kawasan selatan mulai netral, menolak tunduk pada siapapun. Uang makin seret, anak buah makin gelisah. Baron menyadari, ia bukan lagi pengendali arus, ia hanya bereaksi terhadap keadaan. Raka berdiri di hadapannya, kali ini tanpa rencana kemenangan. Kalau kita terus bertahan seperti ini, habis pelan-pelan, Bang, katanya jujur. Untuk sesaat, Baron melihat bocah kurus di bawah jembatan itu kembali di matanya, bukan tangan kanan, tapi anak yang ia selamatkan. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada peluru. Malamnya, markas mereka diserang. Bukan frontal, tapi sistematis. Listrik diputus, jalur keluar ditutup, dan suara tembakan menggema dari kejauhan. Baron dan orang-orangnya terpaksa mundur, menyelamatkan diri ke gang-gang sempit yang dulu ia kuasai tanpa rasa takut. Dalam pelarian itu, Baron tersandung kenyataan pahit, kota yang ia bangun tak lagi melindunginya. Pintu-pintu tertutup, wajah-wajah yang dulu hormat kini berpaling. Kota besi hanya setia pada kekuatan, dan kekuatannya kini memudar. Si hitam muncul di satu persimpangan, ditemani anak buahnya. Tak ada sorak kemenangan, hanya tatapan tenang. Semua raja punya akhir, ucapnya singkat. Baron tertawa lirih, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mengerti, ia terlalu lama percaya bahwa tahta jalanan bisa abadi. Benturan terakhir tak berlangsung lama. Baron terluka, darah mengalir di jaket hitam yang dulu jadi simbol kekuasaan. Raka menariknya pergi di tengah kekacauan,
memilih menyelamatkan nyawa daripada mempertahankan nama. Itu pilihan yang pahit, tapi perlu. Saat fajar menyingsing, Bang Baron menghilang dari kota besi. Tak ada pengumuman, tak ada upacara kejatuhan. Hanya cerita yang beredar dari mulut ke mulut, bahwa Raja Lapak telah tumbang, dan kota kini bersiap menghadapi kekosongan yang lebih berbahaya dari perang. Ketiadaan Bang Baron terasa lebih bising daripada perang. Kota besi bangun tanpa pusat, tanpa aturan tak tertulis yang selama ini menahan kekacauan. Lapak-lapak buka dengan wajah waspada, mata mereka menoleh ke segala arah, menunggu siapa yang akan datang menagih. Tak ada satu nama pun yang benar-benar ditakuti, dan itu membuat kota bergetar. Kelompok-kelompok kecil bermunculan seperti jamur setelah hujan. Preman lama yang dulu tunduk kini mengangkat kepala, anak buah yang terlepas dari komando membentuk kubu sendiri. Perebutan wilayah terjadi cepat dan brutal, tanpa strategi, tanpa arah. Kota besi berubah jadi papan catur yang semua bidaknya ingin jadi raja. Si hitam memang menang, tapi kemenangannya rapuh. Wilayah yang ia kuasai terlalu luas untuk dikendalikan sendiri. Kesepakatan yang ia tawarkan dulu kini dituntut balik oleh orang-orang yang merasa berjasa. Setiap hari ada tantangan baru, dan setiap tantangan membawa ancaman dari arah berbeda. Di tengah kekacauan itu, rakyat kecil paling merasakan dampaknya. Pedagang diperas berkali-kali oleh kelompok berbeda, razia makin sering, dan keamanan tinggal kenangan. Kota besi yang dulu keras tapi teratur kini menjadi liar, seolah kehilangan rem terakhirnya. Raka menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia dan Baron bersembunyi di pinggir kota, hidup sederhana, berpindah tempat. Setiap kabar tentang bentrok baru menusuk hati Raka. Ia sadar, kejatuhan Baron bukan akhir, melainkan awal dari penderitaan yang lebih panjang. Bang Baron, yang kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu, lebih banyak diam. Luka di tubuhnya sembuh perlahan, tapi luka di batinnya tetap terbuka. Ia melihat kota yang ia kuasai hancur tanpa kehadirannya, dan pertanyaan itu menghantuinya, apakah selama ini ia penjaga kekacauan, atau justru penahannya. Suatu malam, Baron berkata pelan pada Raka, kota ini nggak butuh raja. Tapi juga nggak bisa hidup tanpa aturan. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Untuk pertama kalinya, Baron berbicara bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai orang yang menyesali warisan yang ia tinggalkan. Di kejauhan, kota besi terus bergolak, menunggu sosok baru atau mungkin cerita lama yang kembali. Legenda tentang Bang Baron mulai berubah, bukan lagi tentang kekuasaan, tapi tentang kekosongan yang ia tinggalkan. Dan di antara asap dan cahaya lampu kota, takdir terakhir masih menunggu untuk dituliskan. Kota besi tak pernah benar-benar sembuh. Setelah berbulan-bulan tanpa raja, luka-luka di jalanan menjadi pemandangan biasa. Lapak masih berdiri, tapi tanpa rasa aman. Orang-orang mulai rindu pada ketakutan lama, karena ketakutan itu dulu setidaknya memberi batas. Nama Bang Baron kembali beredar, bukan sebagai ancaman, melainkan cerita. Di warung kopi, di pos ronda, orang-orang membandingkan masa kini dengan masa lalu. Mereka sadar, kekuasaan Baron, sekejam apapun, pernah menjaga keseimbangan yang rapuh. Di pinggir kota, Baron hidup sederhana. Tak ada jaket hitam, tak ada anak buah. Hanya tubuh yang menua lebih cepat dari usia dan mata yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Ia mendengar kisah tentang dirinya sendiri dari orang lain, dan merasa asing dengan legenda itu. Raka, yang kini menjadi penghubung kecil antara kelompok-kelompok lapak, mencoba menciptakan aturan tanpa mahkota. Ia belajar dari kesalahan Baron, mengikat tanpa menindas, menjaga tanpa menakut-nakuti. Tapi perubahan selalu menuntut pengorbanan. Suatu malam, kekacauan memuncak lagi. Bentrokan besar pecah di pusat kota, lebih liar dari sebelumnya. Baron tahu, jika ia terus diam, kota besi akan tenggelam lebih dalam. Ia berdiri, mengenakan jaket lamanya untuk terakhir kali. Kemunculan Bang Baron menghentikan keributan sejenak. Tak ada perintah, tak ada ancaman. Hanya kehadiran. Orang-orang yang dulu melawannya kini menunduk, bukan karena takut, tapi karena ingat. Baron berbicara singkat, meminta semua berhenti, dan untuk pertama kalinya, kata-katanya didengar tanpa paksaan. Namun legenda selalu menuntut harga. Di tengah kerumunan, satu suara tembakan memecah malam. Baron jatuh, darah mengalir di aspal yang pernah ia kuasai. Raka berteriak, tapi semuanya sudah terlambat. Sang raja jalanan menutup mata di kota yang ia cintai dengan cara yang salah.
Pagi datang dengan sunyi yang berbeda. Kota besi akhirnya tenang, seolah mengerti pesan. Terakhir Baron, namanya hidup sebagai legenda jalanan, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang batas, tentang harga sebuah tahta, dan tentang kota yang belajar terlalu terlambat bahwa tak semua raja pantas dilupakan.